Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ulim Meza Rahman channel. Nah, video kali ini kita akan ngebahas soal barang kauli lanjutan part 2 TKP dari bimbel jagoan SKD kemarin ya. Nah, di video kali ini akan di kolom deskripsi akan ada link untuk soal dan full pembahasan dari bimbel jagoan SKD ya. So let's check it out. Oke, soal nomor 21. Seorang tamu datang untuk meminta pelayanan, tetapi dia tidak membawa persyaratan-persyaratan yang lengkap. Padahal dia datang dari tempat yang sangat jauh. Sikap kamu? A. Menolak dan memintanya kembali saat persyaratan-persyaratan sudah lengkap. B. Melihat persyaratan-persyaratan apa yang kurang barangkali masih bisa diberikan pelayanan. C. Berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan pelayanan. D. Langsung memberikan pelayanan karena membutuhkan persyaratan yang biasa. E. Langsung memberikan pelayanan karena dia sudah datang dari jauh. Nah, jawaban untuk poin 5 itu ada di opsi C ya. Kenapa? Karena soal ini berorientasi pada pelayanan ya, aspeknya berorientasi pada pelayanan, dimana pelanggan sudah datang dari tempat yang sangat jauh. Setidaknya kita tanyakan dulu ke atasan, siapa tahu ada kebijakan mengenai hal atau syarat-syaratnya. Next, soal nomor 22. Saya bekerja di sebuah apotek sebagai bagian penjualan. Saat apoteker belum datang, ada seseorang yang ingin membeli obat racik dan saya tahu racikannya. Saya akan A. Meminta pertimbangan rekan kerja yang lain. B. Mencoba menghubungi apoteker dan meminta waktu kedatangannya. C. Langsung membuatkannya obat karena merasa kasihan. D. Memintanya untuk menunggu apoteker datang. E. Menjelaskan bahwa apoteker belum datang. Nah, poin 5 itu ada di opsi D ya. Kenapa? Di sini aspeknya yaitu aspek profesionalisme kerja. Kita hanya perlu memberitahukan kepada pelanggan tersebut bahwa silakan menunggu apoteker karena dia belum datang. Soal nomor 23. Anda melakukan kunjungan dinas bersama rekan kerja Anda selama kunjungan. Pada perjalanan dinas ini terdapat banyak agenda kunjungan pada beberapa kantor perwakilan di beberapa daerah. Menjelang 2 hari terakhir, rekan kerja Anda baru mengingat bahwa dia memiliki pekerjaan yang penting di kantor yang harus disetujui dan akan diserahkan pada awal pekan depan. Respon Anda terhadap kondisi rekan kerja Anda? A. Menanyakan rekan kerja saya tentang apa yang belum diselesaikan untuk mengetahui tingkat urgensi. Jika sangat penting, bisa meminta persetujuan untuk meminta rekan kantor lain membantu menyelesaikan. Namun jika diminta, dia siap membantu, siapkah dia kembali dan saya siapkan untuk menyelesaikan kunjungan kantor. Nah, B. Memintanya untuk fokus dengan kunjungan kerja ke beberapa kantor perwakilan daerah untuk pekerjaan yang harus dia selesaikan dapat dilakukan akhir pekan sepulang dari pekerjaan dinas. C. Menyarankan agar tetap fokus pada perjalanan dinas karena perjalanan dinas juga merupakan tanggung jawabnya seperti pekerjaan yang belum terselesaikan. Selain itu, kunjungan dinas untuk laporan kegiatan kunjungan serta hasil pengawasan di kantor perwakilan. D. Sampaikan mendesak untuk memilih antara melanjutkan pekerjaan dinas sampai selesai atau segera kembali ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan kembali, meminta disetujui untuk diambil keputusan disetujui sehingga saya bisa bertanya apakah dia masih bersama saya dalam melanjutkan kunjungan dinas. Atau E. Menyampaikan hasil untuk membuka atasan memberitahu kelonggaran karena itu atasan pasti akan bisa mengamalnya karena kami sedang dalam perjalanan dinas. Jadi di sini poin 5 ada di opsi A ya, aspek berorientasi kepada orang lain dengan memperhatikan orang lain dalam hal ini rekan kerja kita ya, tetapi tetap memprioritaskan tugas yang ada. Nomor 24. Beberapa minggu yang lalu atasan Anda pernah mengunjungi Anda. Dia meminta jadwal untuk bisa berkomunikasi dengan beberapa orang klien baru dalam beberapa minggu ke depan untuk pengembangan perusahaan.
Namun setelah membahasnya, atasan Anda lupa akan hal ini karena terlalu sibuk mengurusi banyak hal dan sering tidak di kantor karena keluar kota. Sebagai asisten, apa yang Anda lakukan? A. Mengingatkan atasan bahwa ada rencana untuk bertemu klien. B. Membuat perencanaan pertemuan dan mendukung atasan. C. Membuat rencana pertemuan dengan klien atasan dan pertemuannya. D. Memberitahu atasan bahwa dia harus bertemu klien untuk urusan bisnis dalam waktu dekat. Atau E. Menunggu atasan membicarakannya lagi lalu melakukan persiapan rapat. Nah, di sini poin 5 itu ada di opsi B ya, dimana kita sebagai asisten itu harus profesional ya, berinisiatif untuk membuat perencanaan meeting atasan. Soal nomor 25. Anda bekerja di salah satu perusahaan yang mengandalkan kecanggihan teknologi. Hari ini adalah hari audit keuangan yang dilakukan oleh kantor Anda. Namun, data yang dikeluarkan di pembukuan tidak sebanding dengan total pendapatan pada perusahaan Anda. Anda memahami satu hal yang menyebabkan kerabat dekat Anda yang merupakan rekan kerja Anda yang berbeda pembagian dengan Anda telah membantu dan dalam penggabungan dengan uang kerja Anda dilakukan dengan kecerdasannya menggunakan komputer yang ternyata Anda juga ahli dalam hal ini. Kompilasi rapat audit yang dilakukan, kepala perusahaan memahami hal tersebut dan berhasil untuk memberhentikan seluruh karyawan yang ada di divisi Anda termasuk Anda sendiri. Nah, apa yang Anda lakukan? A. Melaporkan kejadian tersebut tanpa pembatasan pengetahuan Anda dengan mempraktikkan cara untuk melakukan kecurangan tersebut. B. Melaporkan kejadian sebelumnya tanpa sepengetahuan kerabat Anda lalu mencoba memperbaiki sistem dengan mengandalkan pengetahuan Anda. C. Menegur teman Anda tersebut dan menasihatinya agar dapat melakukan tindakan karena akan berdampak buruk untuk divisi Anda termasuk Anda sendiri. D. Mencoba untuk tetap tenang dan mengembalikan uang tersebut dengan teknologi dan pengetahuan Anda. E. Membekukan akun kerabat Anda dan melaporkan peristiwa tersebut guna menyelamatkan Anda dengan satu divisi Anda. Nah, poin 5 itu ada di opsi B ya, dimana di sini ada aspek integritas dan teknologi informasi. Anda sebagai rekan kerja yang tahu tentang kecurangan itu wajib melaporkan kepada kepala perusahaan. Dan dengan kemampuan IT yang Anda miliki, Anda membantu memperbaiki sistem yang tidak sesuai tadi. Soal nomor 26. Saya saat ini mengerjakan suatu proyek dari klien. Saya sudah menyelesaikan proyek ini yang sudah selesai bulan lalu, tetapi masih menunggu sampai sekarang karena ada beberapa masalah. Herannya, masalah ini tidak selesai sebab manajer proyek tidak yakin akan klien. Jadi yang kerepotan adalah kami. Dari awal sebenarnya saya sudah menolak dimasukkan dalam proyek ini karena saya punya tugas mengerjakan sesuatu yang sebenarnya bukan kemampuan dan keahlian saya. Akan tetapi atasan saya di kantor malah mendukung proyek ini dan saya terseret. Jadi dari awal saya sudah setengah hati sampai masuk dalam proyek ini. Saya sudah yakin ke belakangnya pasti ada masalah dan ternyata dugaan saya benar. Masalah di proyek ini sepertinya tidak ada habisnya dan saya merasa tidak tenang. Teman satu tim yang lain juga sudah tidak sabar menunggu agar proyek ini selesai dengan cepat. Jangankan selesai, kami terus mulai jenuh, perlahan-lahan mulai banyak yang ke kantor dengan berbagai alasan. Hal yang lebih parah lagi adalah usaha dan kerja keras kami di sini tidak sesuai dengan apa yang kami dapatkan. Proyek bonus uang yang dari dulu dulunya dijanjikan sampai saat ini belum diberikan. Sikap saya selanjutnya adalah A. Menyatakan mundur dari proyek penugasan ini karena sudah tidak tahu kapan batas akhir diselesaikannya. B. Saya bersama rekan saya yang lain akan membahas masalah proyek ini dengan proyek manajer agar segera dituntaskan. C. Saya bersama rekan saya yang lain akan membahas masalah proyek ini pada proyek manajer agar segera dikeluarkan. D. Saya bersama rekan saya yang lain akan membahas masalah proyek bonus pada manajer proyek yang belum dibayar. Atau E. Saya tetap melanjutkan proyek ini meskipun saya harus menghabiskan pahitnya mengerjakan proyek tersebut. Nah, opsi untuk poin 5 ada di B ya.
di mana ada aspek kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Setidaknya dibicarakan dulu tentang hal tersebut dengan rekan kerja dan manajer proyek. Nomor 27. Saat ini Anda sedang melatih latihan dasar sebelum diangkat menjadi PNS. Salah satu dari agenda latsar tersebut adalah pelatihan mental fisik disiplin. Anda dan rekan-rekan Anda dibagi menjadi kelompok-kelompok untuk melatih kekompakan dan jiwa korsa. Salah satu pelatih memberikan pendapatnya. Salah satu anggota melakukan kesalahan, maka setiap orang dalam anggota kelompok tersebut akan membantah juga. Mendengar keputusan tersebut, maka sikap Anda adalah menanyakan alasan mengapa salah satu anggota dari kelompok melakukan kesalahan, maka setiap orang yang tidak bersalah juga mendapatkan. B. Menyatakan tidak setuju jika salah satu dari kelompok melakukan kesalahan, maka setiap orang yang lain yang tidak bersalah juga dapat. C. Melaporkan tentang pelatihan ini, hal yang sangat dipertanyakan hanya karena satu orang saja kena getahnya. D. Biasa saja dan mendengarkan semua petunjuk pelatih tersebut. E. Mendengarkan dan menjalankan semua petunjuk pelatih. Ini juga mengingatkan kepada yang lain untuk tidak membantah kesalahan. Nah, di sini pelatih bertindak sesuai dengan aspek profesionalisme kerja ya. Jadi kita hanya perlu mendengarkan dan menjalankan sesuai dengan petunjuk yang diarahkan oleh pelatih. Nah, juga ini ketegasan pelatih mengingatkan kepada yang lain untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, maksudnya ya. Soal nomor 28, Anda adalah seorang PNS sekaligus sebagai kepala bagian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah Anda. Pemilihan umum sebentar lagi akan dilaksanakan. Melihat hal ini, Anda telah menyiapkan banyak hal di kantor Anda. Salah satunya Anda menghindari antrian yang membludak untuk pengurusan KTP di kantor Anda. Hari itu juga Anda sedang mengerjakan tugas yang sangat penting dan harus segera Anda selesaikan. Sesuai dengan perkiraan Anda, ternyata antrean di kantor Anda sangat banyak dan tidak teratur, sehingga Anda dapat meminta surat pindah atau hilang KTP, di mana mereka saling berebut untuk mendapatkan layanan sesegera mungkin. Melihat hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberitahu dengan sopan kepada warga sipil tersebut agar tertib dalam melakukan antrian panjang ini dan meminta agar bagian loket untuk mempercepat pelayanan. B. Memberitahu ke warga sipil secara halus agar tertib dalam melakukan antrian panjang ini dan mencoba mencari cara dengan membuat antrian untuk pelanggan yang akan datang setelahnya. C. Memberi izin dengan sopan kepada warga sipil tersebut agar tertib kemudian menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan. D. Memberitahu masalah ini ke kepala dinas dengan sebelum meminta ide Anda untuk menertibkan antrian tersebut. Atau E. Memberitahu ke warga sipil secara halus agar tertib dalam melakukan antrian panjang ini dan membuka jalur antrian baru. Nah, di sini jawaban yang tepat untuk poin 5 ada di opsi B. Di sini ada aspek pelayanan publik ya. Sebagai seorang atasan, Anda harus mampu memberikan solusi terbaik dengan tetap memprioritaskan pelayanannya dengan baik dan membuat nomor antrian untuk pelanggan yang akan datang setelahnya. Karena pada saat ini pun pelanggan sudah membludak, apalagi setelahnya pasti akan banyak pelanggan yang datang. Nomor 29. Anda bekerja sebagai pegawai di kantor Samsat. Seperti biasa, pada pagi hari Anda melihat sudah banyak antrian yang datang untuk mengurus administrasi pajak kendaraan. Ada seorang ibu yang datang untuk meminta apakah kantor ini menyediakan ruang laktasi. Kantor Anda selama ini masih belum responsif gender sehingga masih belum ada fasilitas ruang laktasi. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Menyampaikan permintaan maaf kepada ibu ini karena masih belum tersedia di kantor ini. B. Menyampaikan permintaan maaf kepada ibu ini karena masih belum tersedia di kantor ini dan menawarkan toilet wanita yang ada. C. Menyampaikan permintaan maaf kepada ibu tersebut karena masih belum tersedia di kantor laktasi dan meminta ibu ini. D. Menyampaikan permintaan maaf kepada ibu ini karena masih belum tersedia ruang kantor di kantor ini dan melaporkan kepada pimpinan agar fasilitas ruang laktasi harus segera diprioritaskan.
atau E. menyampaikan permintaan maaf kepada ibu ini karena masih belum tersedia di kantor ini dan menawarkan kamar kosong yang ada. Nah, di sini poin 5 ada pada opsi E ya, karena adanya aspek pelayanan publik tetap memberikan solusi terbaik bagi pelanggan. Nomor 30. Anda saat ini bekerja di suatu badan pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam prinsip kehidupan, sukses seseorang harus dimulai dari keberhasilan sendiri adalah mandiri dalam hal apapun. Keberhasilan menurut saya dalam pekerjaan adalah A. mencapai tujuan, B. meraih sukses dalam karir, C. menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, D. menjadi manusia yang baik dan benar, atau E. menjadi manusia yang rajin beribadah. Di sini poin 5 ada di opsi C ya, di mana aspek kemampuan bekerja berkelanjutan, keinginan untuk sukses dan bermanfaat bagi sesama. Oke, itulah tadi pembahasan soal tryout bimbel jagoan SKD untuk TKP HOTS ya. Nah, di sini kakak mau bilang juga bahwa setiap orang persepsinya beda-beda ya dalam mengerjakan atau menjawab soal-soal TKP. Nah, ini kakak buat sesuai persepsi kakak selama pengalaman kakak menjawab soal-soal TKP. Oke, dari sini kakak mau doakan untuk adik-adik yang sedang dan akan tes, semoga lulus dengan hasil yang memuaskan, dan yang belum lulus, yang sudah tes dan belum lulus, semoga akan ada jalan lain yang lebih baik lagi. Jangan bersedih hati. Oke, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.